031. Saya Prodi Pendidikan Matematika semester 2 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas telah kurikulum matematika. Pengertian kurikulum. Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin kurir yang berarti berlari atau melanjutkan. Di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Yang artinya, persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kamu mampu berupa kekuatan yang kamu miliki dan pasukan berkuda. Dengannya atau dengan persiapan itu kamu membuat gentar musuh Allah dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apapun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan didolimi. Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kita memang dianjurkan untuk mempersiapkan apa yang akan kita kerjakan untuk hari esok, meskipun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 butir 19, kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar. Kurikulum juga mencakup cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran. Tujuan kurikulum yaitu mengintegrasikan pembelajaran, mempersiapkan peserta didik menuju jenjang berikutnya atau ke masyarakat, memberikan layanan yang berbeda sesuai dengan potensi siswa, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, meratakan pendidikan di dalam negeri, dan membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Fungsi kurikulum di dalam pendidikan ada 4. Yang pertama adalah kurikulum sebagai rencana, yaitu kurikulum sebagai rencana kegiatan belajar mengajar yang dikembangkan berdasarkan tujuan. Yang kedua, kurikulum sebagai pengaturan, yakni sebagai pengorganisasian materi pelajaran. Yang ketiga, kurikulum sebagai cara, yakni pengorganisasian metode pembelajaran yang efektif. Dan kurikulum sebagai pedoman, yaitu sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran. Implementasi kurikulum di Indonesia ada banyak sekali, salah satunya adalah kurikulum Merdeka. Di dalam kurikulum Merdeka terdapat 4 standar nasional pendidikan. Yang pertama adalah standar lulusan, yang kedua standar isi, yang ketiga standar proses, dan yang terakhir adalah standar evaluasi. Dalam kurikulum Merdeka dibagi menjadi 3 jenjang. Yang pertama adalah jenjang pendidikan anak usia dini, yang kedua jenjang pendidikan dasar, dan yang ketiga jenjang pendidikan menengah. Di dalam pendidikan dasar terbagi menjadi 2 tahapan lagi, ada tahap sekolah dasar dan ada tahap sekolah menengah pertama atau SMP. Standar kompetensi lulusan pada tiap-tiap jenjang itu sama. Yang pertama adalah nilai agama dan moral, yang kedua nilai Pancasila, ketiga nilai fisik motorik, keempat kognitif, kemudian bahasa, dan sosial emosional. Dan keenam aspek tersebut dikembangkan menurut jenjang pendidikan masing-masing. Standar isi dalam kurikulum Merdeka dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan per jenjang.
Ruang lingkup materi pada pendidikan anak usia dini diturunkan dari bentuk deskripsi capaian perkembangan anak dalam STPPA meliputi 1. Mengenal dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal ajaran pokok agama, dan menunjukkan sikap menyayangi dirinya, sesama manusia, serta alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa melalui partisipasi aktif dalam merawat diri dan lingkungannya. Yang kedua, mengenal identitas diri, mengetahui kebiasaan di keluarga, sekolah, dan masyarakat, mengetahui dirinya merupakan bagian dari warga negara Indonesia, serta mengetahui keberadaan negara lain di dunia. Ruang lingkup materi pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, yaitu muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Muatan wajib yang dimaksud yaitu pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan dan kejuruan, serta muatan lokal. Ini ada muatan wajib bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Kemudian ada standar proses, yaitu kurikulum merdeka. Standar struktur kurikulum yang pertama ada intrakurikuler. Intrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar dengan disesuaikan jadwal dan beban pelajar pada struktur kurikulum. Intrakurikuler memuat kompetensi, yaitu dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran yang disusun untuk mencapai kompetensi peserta didik. Intrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar dengan disesuaikan jadwal dan beban belajar pada struktur kurikulum. Intrakurikuler memuat kompetensi, yaitu dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran yang disusun untuk mencapai kompetensi peserta didik. Yang kedua, memuat pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian beban pembelajaran dirumuskan dalam bentuk alokasi waktu dalam 1 tahun pembelajaran. Yang kedua ada kokurikuler. Kokurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan pengayaan kegiatan intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Kokurikuler memuat paling sedikit dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kompetensi pada P5 dirumuskan dalam bentuk ciri peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, berakhlak mulia, bernalar kritis, kebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Dan pembelajaran memuat tema P5. Yang ketiga ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler merupakan kegiatan pengembangan karakteristik dalam rangka perluasan potensi, bekal, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal yang dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan suatu pendidikan. Ekstrakurikuler memuat pengembangan minat dan bakat peserta didik, dan ekstrakurikuler dilakukan atau dilaksanakan dengan memperhatikan ketidaksediaan sumber daya suatu pendidikan dan peserta didik. Kemudian kerangka dasar kurikulum, yaitu tujuan, prinsip, karakteristik pembelajaran, landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan psikopedagogis. Dan yang terakhir adalah standar evaluasi. Nah, prosedur penilaian hasil belajar dalam kurikulum merdeka peserta didik meliputi perumusan tujuan penilaian, pemilihan dan pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan melalui 2 cara, penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian informasi yang telah didapat itu digunakan untuk mengembangkan kemampuan dalam memonitor proses dan kemajuan belajar serta bagian dari keterampilan belajar
sepanjang hayat dan digunakan pendidik untuk merefleksikan dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pendidikan sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari suatu pendidikan. Penilaian sumatif dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Oke, segitu dulu video kurikulum dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.